Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal diwakili PLT Sekretaris Daerah Pesisir Barat John Edward menerima kunjungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus dalam rangka audiensi penguatan kapasitas kelembagaan yang berlangsung di ruang rapat Bupati lantai 4 Gedung A Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat pada Senin 23 Oktober 2023. Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala BNN Tanggamus, yaitu Bentonius Silitonga. Selain PLT Sekretaris Daerah Pesisir Barat, turut hadir juga dalam kegiatan tersebut staf ahli Bupati, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, Syahrial Abadi, dan perwakilan organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. Kepada Kepala BNN Tanggamus, PLT Sekretaris Daerah Pesisir Barat, John Edward memaparkan secara detail terkait Kabupaten Pesisir Barat. Menurut John Edward, jika melihat peta wilayah Pesisir Barat cukup berpotensi dilintasi atau menjadi wilayah peredaran narkotika. Sebab itu pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sangat berharap peran dari BNN Tanggamus untuk dapat bersama-sama melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika di kabupaten yang disebut sebagai bumi para saibatin dan ulama tersebut. Masih kata John Edward, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui OPD terkait bersama dengan Forkopimda setempat melakukan beberapa langkah dalam upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika, diantaranya melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terhadap kalangan pelajar mulai dari tingkat SMP hingga SMA dan kalangan masyarakat secara umum. Seperti itulah kondisi dari keadaan Kabupaten Pesisir Barat ini. Dan mereka pada umumnya di dua titik, yaitu tinggal di pesisir selatan itu di daerah Tanjung Mutia, dan di Krui Selatan tinggal di Mandiri, sementara di pesisir tengah itu mereka dulunya tinggal di daerah Walu sepanjang pantai itu. Dan banyak hunian-hunian ini didirikan oleh pihak-pihak pengusaha dari luar. Karena mereka mungkin sudah berpengalaman lebih awal berkaitan dengan rekrutmen masalah turis ini, sehingga homestay bukan losmen kecil itu banyak yang didirikan mereka dari luar. Nah, jadi gambaran yang konkret seperti itu. Sementara benturan-benturan dengan masyarakat lokal sebenarnya insya Allah hampir nggak ada lah. Kalau berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, mungkin secara data kami tidak bisa menyampaikan, tetapi harapan kami pasti akan ada dampak seperti itu, Pak, yang berkaitan dengan pergaulan. Dan memang terus terang kami harus akui bahwa Polres kami baru berdiri, baru bulan Maret kemarin, dan agak kencang juga mereka berkaitan masyarakat Timas ini, dan mereka beberapa kali melaksanakan razia-razia berkaitan dengan minuman beralkohol. Terakhir memang mereka membongkar ada beberapa gudang, dan ternyata memang setelah dibongkar itu banyak mereka konsumsinya adalah ciu, yang minuman lokal itu, Pak. Nah, itu didatangkan dari Lampung Timur, informasi yang saya terima. Di sini nggak ada produksinya, tapi mereka datangkan dari luar. Jadi barangkali yang memang sementara informasi yang disampaikan ini, Pak, ini ada Pak Ibu staf ahli Ibu Heni, selamat datang Bu Heni. Dan saya terus katakan tadi adalah kami berada di tengah-tengah inklap TNBBS. Dari Liwa ada TNBBS Liwa Krui, dari Bengkulu ada TNBBS juga Bengkulu Krui, dari Tanggamus juga, dari mungkin sudah terlewati. Nah, daerah kami yang sedikit agak tertutup yaitu daerah inklap kami yaitu Marga Blimbing. Nah, Marga Blimbing ini ada 4 desa: Waiharu, Waitias, Bandar Dalam, dan Siringgani. Sementara itu, Kepala BNN Tanggamus, Bentonius Silitonga, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa terkait permasalahan narkotika saat ini bukan lagi sebagai permasalahan biasa, akan tetapi menjadi kejahatan luar biasa karena berdampak terhadap rusaknya kehidupan sosial dalam lingkungan masyarakat, mengancam nyawa manusia dan merugikan negara dengan nilai cukup besar. Di Pesisir Barat sendiri, berdasarkan hasil mapping fakta-fakta, ada 3 titik yang akan menjadi fokus ke depannya, yaitu Kampung Jawa, Serai, dan Pasar Krui, di mana banyak kejadian yang melintas dan tertangkap di luar Pesisir Barat. Belum lagi di Rutan Krui, di mana tercatat sebanyak 36 kasus narkotika. Artinya saat ini permasalahan narkotika menjadi pekerjaan rumah kita bersama.
Dijelaskannya pihaknya sendiri memerlukan kolaborasi antara BNN Tanggamus dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam hal pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika. Beberapa langkah yang bisa dilakukan melalui OPD terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, melalui langkah yang biasa dilakukan seperti rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencegahan sejak dini, melalui sosialisasi terhadap kalangan pelajar, dan mungkin memasukkan mata pelajaran tentang bahaya narkotika dalam muatan lokal atau MULOK. Dan Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PEKON melakukan langkah sosialisasi terhadap masyarakat secara luas. Dengan kolaborasi tersebut, maka kita bisa menekan potensi untuk terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di pesisir barat. Fakta bahwa 2045, menurut data Badan Pusat Statistik, akan terjadi ledakan penduduk muda yang kita kenal dengan bonus demografi. Nah, ini akhirnya menjadi incaran para bandar sindikat internasional. 210 km persegi di dalam panjang pantai, yang artinya sepanjang pantai ini berhubung dengan laut lepas, ya, Samudra Hindia. Ada 3 kejahatan sindikat internasional yang terus merongrong bangsa kita. Yang pertama adalah Golden Triangle. Golden Triangle ini berada di semenanjung Thailand, Myanmar, dan Laos. Lalu yang kedua, Golden Crescent. Nah, Golden Crescent ini Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Kalau ditarik ke sini berarti ini bisa nyambung ke sini, Samudra Hindia. Selalu mereka itu punya pola yang sangat luar biasa, entah itu menggunakan kapal hantu atau kapal siluman atau kapal apapun. Artinya tidak tertutup kemungkinan nelayan-nelayan kita juga pun bisa diperalat oleh mereka. Dari pesisir barat, tim News Kominfo Tiksan melaporkan.